Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriza Egala Putri. Saya berasal dari kelas B dengan NIM S1A024058. Di sini saya akan memaparkan hasil dari analisis putusan saya mengenai putusan nomor 6-G/2025-PTUN.BKL. Baik, diawali dari kronologi dari gugatan tersebut. Gugatan tersebut diputus oleh putusan Tata Usaha Negara Bengkulu yang merupakan sengketa tata usaha negara yang timbul antar pihak penggugat dengan pejabat tata usaha negara sebagai akibat dari dikeluarkannya suatu keputusan administrasi negara yang dianggap merugikan pihak penggugat. Sengketa tersebut kemudian diajukan oleh penggugat melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara guna memperoleh perlindungan hukum serta meminta agar keputusan yang menjadi objek sengketa dapat diuji keabsahannya oleh pengadilan. Sengketa tata usaha negara pada dasarnya merupakan sengketa yang terjadi dalam bidang administrasi pemerintahan antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara. Dalam perkara ini diperiksa melalui proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan mengikuti tahapan-tahapan sebagai diatur dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Tahapan tersebut meliputi beberapa proses seperti pendaftaran gugatan oleh penggugat, kemudian dilanjut dengan pemeriksaan persiapan oleh majelis hakim, penyampaian gugatan kepada tergugat, proses jawab-menjawab, dan diakhiri dengan pemeriksaan alat bukti yang diajukan hingga penyampaian kesimpulan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Dalam proses persidangan, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumentasi hukum serta bukti-bukti yang mendukung dalil mereka. Penggugat berusaha membuktikan bahwa keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa telah melanggar keputusan hukum atau asas-asas umum pemerintahan. Sementara itu, pihak tergugat berupaya untuk mempertahankan bahwa keputusan yang dikeluarkannya telah sesuai dengan kewenangan serta prosedur yang berlaku dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Majelis hakim dalam perkara ini kemudian melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh fakta yang terungkap di persidangan, termasuk menilai keabsahan keputusan yang menjadi objek sengketa, kewenangan pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut, serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, majelis hakim kemudian menyusun pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan atau perkara tersebut. Selanjutnya yaitu dilanjutkan dengan objek gugatan. Objek gugatan dalam perkara ini yaitu surat keputusan Rektor Universitas Profesor Dr. Hazairin SH Bengkulu nomor 10/SKTP/B 1/2/2025 tentang penonaktifan Dekan Fakultas Hukum Universitas Profesor Dr. Hazairin SH atau Unihas Bengkulu atas nama Profesor Dr. Alauddin SH MH yang ditetapkan pada tanggal 20 Februari 2025. Berdasarkan analisis yuridis dalam keputusan tersebut, objek sengketa ini memenuhi kualifikasi sebagai keputusan tata usaha negara atau KTUN karena merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Keputusan ini secara komprehensif telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara atau KTUN karena memenuhi sebagai berikut. Yang pertama yaitu penetapan tertulis dan pejabat berwenang yang meliputi objek sengketa merupakan produk hukum tertulis resmi yang dikeluarkan oleh Universitas Profesor Dr. Hazairin SH dalam kapasitasnya sebagai pejabat tata usaha negara. Meskipun Unihas adalah perguruan tinggi swasta atau PTS, Rektor dikualifikasikan sebagai pejabat PTUN karena menjalankan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional yang didelegasikan oleh negara kepada pihak swasta. Yang kedua yaitu bersifat konkret dan individual. Keputusan tersebut secara nyata menetapkan tindakan hukum berupa penonaktifan dari jabatan struktural tertentu yaitu Dekan Fakultas Hukum. Sifat individual terpenuhi karena keputusan ini tidak hanya ditujukan untuk umum, melainkan secara spesifik dan eksklusif hanya ditujukan kepada subjek hukum tunggal yaitu Dr. Alauddin SH.MH. Yang ketiga bersifat final dan menimbulkan akibat hukum. Objek sengketa bersifat definitif karena tidak lagi membutuhkan persetujuan dari instansi atau organ jabatan lain untuk mendapatkan dilaksanakan secara langsung. Penonaktifan ini menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi penggugat, yaitu hilangnya kedudukan sebagai dekan, terhentinya hak-hak administratif seperti tunjangan jabatan, fasilitas dekanat, serta berubahnya status penggugat kembali menjadi dosen biasa.
Selain kerugian material, hal ini juga dinilai menimbulkan kerugian imaterial berupa jatuhnya martabat dan reputasi penggugat di lingkungan akademisi maupun masyarakat luas. Selanjutnya yaitu ada pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 6-G-2025-PT-UN.BKL. Dalam putusan ini, majelis hakim menyusun pertimbangan hukum secara sistematis untuk menguji keabsahan tindakan penonaktifan penggugat. Berikut adalah poin-poin utama pertimbangan hukum hakim. Yang pertama yaitu ada kompetensi absolut dan kedudukan rektor PTS. Analisis utama dalam putusan ini adalah penegasan hakim bahwa sengketa antara pimpinan PTS dan pejabat strukturalnya termasuk dalam kompetensi absolut peradilan TUN. Hakim berpendapat bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana pasal 31 ayat 3 UUD 1945. Oleh karena itu, Rektor PTS yang menjalankan fungsi tata kelola internal kampus berdasarkan regulasi pendidikan tinggi adalah organ jabatan yang melaksanakan urusan pemerintahan. Yang kedua yaitu legalitas berdasarkan Statuta Universitas 2025. Pertimbangan krusial terletak pada dasar hukum atau legalitas penerbitan SK tersebut. Penggugat mendalilkan penggunaan statuta tahun 2019, namun majelis hakim menolak dalil tersebut. Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada tanggal 18 Februari 2025, yang mana itu bertepatan dengan 2 hari sebelum SK tersebut turun, telah ditetapkan statuta nomor 25 tahun 2025 yang mencabut statuta 2019 berdasarkan pasal 15 ayat 2 huruf B statuta 2025. Rektor memiliki kewenangan atributif untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat struktural di lingkungan universitas. Dengan demikian, tindakan tergugat memiliki landasan kewenangan yang sah menurut hukum positif internal universitas. Yang ketiga yaitu kepatuhan terhadap prosedur administratif. Secara prosedural, hakim menilai tergugat telah bertindak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam pasal 95 ayat 4 Statuta 2025. Sebelum penonaktifan penggugat, rektor telah terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dan rekomendasi tertulis dari pengurus Yayasan Semarak Bengkulu melalui surat nomor 27-A/4-YSB-2-2025. Hakim menegaskan bahwa penonaktifan ini adalah bentuk tindakan korektif demi stabilitas lembaga sehingga prosedurnya berbeda dengan proses penjatuhan hukuman disiplin pegawai yang lebih panjang. Yang keempat yaitu validitas substansi, kelalaian manajerial, dan integritas. Berdasarkan fakta persidangan, hakim menemukan alasan-alasan yang rasional dan proporsional bagi rektor untuk mengambil tindakan penonaktifan, diantaranya yang pertama yaitu adanya kasus prakin. Terjadinya kegagalan keberangkatan mahasiswa dalam kegiatan prakin atau praktik lapangan institusional dan industri yang mengakibatkan puluhan mahasiswa terdampar di bandara karena kelalaian koordinasi penggugat dengan agen perjalanan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu adanya maladministrasi akademik, yaitu adanya temuan investigasi mengenai perubahan nilai mahasiswa di luar sistem atau jual beli nilai, dan praktik oknum dosen yang membuat skripsi untuk mahasiswa di mana penggugat sebagai dekan dianggap bertanggung jawab penuh atas pengawasan di fakultasnya. Yang terakhir yaitu adanya krisis kepercayaan. Adanya mosi tidak percaya dan aksi demonstrasi mahasiswa yang mengacam kelancaran pelayanan akademik di Fakultas Hukum. Yang kelima yaitu ada penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Hakim menilai tergugat tidak melanggar asas kecermatan maupun asas keterbukaan. Sebaliknya, keputusan rektor dipandang sebagai langkah preventif yang cermat karena didasarkan pada laporan komisi disiplin hasil rapat pimpinan, serta koordinasi dengan pihak kepolisian terkait masalah penipuan agen travel prakin. Tindakan ini diambil demi menjaga reputasi institusi Unhas di mata masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan amar dari putusan hakim. Berdasarkan seluruh pertimbangan yuridis tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa objek sengketa telah memenuhi syarat keabsahan hukum. Oleh karena itu, dalam amar putusannya, hakim menyatakan yang pertama, dalam penundaan, menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh penggugat. Yang kedua, dalam eksepsi, menyatakan eksepsi tidak diterima. Yang ketiga, dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 235.000. Jadi dapat disimpulkan dalam putusan ini bahwa rektor
Unihas secara sah dikualifikasikan sebagai pejabat tata usaha negara atau PTUN karena menjalankan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional yang didelegasikan oleh negara. Dalam menerbitkan objek sengketa, tergugat memiliki kewenangan atributif yang sah berdasarkan pasal 5 ayat 2 huruf B Statuta Universitas tahun 2025 untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat struktural di lingkungan universitas. Secara prosedural, Majelis Hakim menilai tindakan penonaktifan tersebut telah sesuai dengan mekanisme internal karena telah mendapatkan pertimbangan dan rekomendasi tertulis dari pengurus Yayasan Semarak Bengkulu sebelum keputusan diterbitkan sesuai dengan pasal 95 ayat 4 Statuta 2025. Secara substansial, keputusan penonaktifan didasarkan pada fakta hukum yang rasional dan proporsional, yaitu kelalaian manajerial dalam kegiatan praktik lapangan institusional dan industri atau prakin yang merugikan mahasiswa, adanya indikasi pelanggaran integritas akademi berupa manipulasi nilai, serta terjadinya krisis kepemimpinan akibat mosi tidak percaya mahasiswa. Oleh karena tindakan tergugat dinilai tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB, khususnya asas kecermatan, maka Majelis Hakim dalam amar putusannya memutuskan untuk menolak permohonan penundaan dan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.